251 benar-benar hanya perlu membuka mulut. Kamar tidur King Yutong. Zizi, kakak ipar sudah kembali dari bersikap tenang. King Yutong berkata dengan suara rendah. Ye Zizi melepaskan tikusnya, lalu mengambil sebatang stik pedas dari samping dan melahapnya dengan gembira, sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, Ye Zizi sangat penasaran terhadap kakak iparnya. Ketika kakak ipar pulang ke rumah, aku merasakan kalau kakak ipar sudah berubah. Ye Zizi mencibirkan mulutnya yang kecil dan berkata, dan dua ekor kuda yang ada di belakang kepalanya bergoyang-goyang saat dia berbicara. King Yutong menganggukkan kepalanya tanpa suara. Saat King Ya pulang ke rumah, King Ya membawa aura aneh pada dirinya, dan informasi yang diberikan sistem King Yutong kepada King Yutong menyebabkan King Yutong menjadi tercengang. Setelah melalui penilaian sistem, hasilnya adalah kakak perempuan itu benar-benar membangkitkan garis darah Nuwa. Apakah ayah Nuwa? Jawabannya jelas tidak, tetapi Bibi Wang tampaknya bukan keturunan Nuwa. Mungkinkah kakak perempuannya diadopsi? Dilihat dari latar belakang kehidupan kakak perempuannya, dia terlihat sangat misterius. King Yutong berkata dengan sungguh-sungguh, ayo kita pergi dan melihat-lihat, dan sambil kita melakukannya, mari kita bantu kakak ipar dengan aktingnya. Baiklah, ayo kita pergi dan bantu kakak dengan aksinya. Haruskah kita menangis saat berada di sana? Menangis sepertinya bukan ide yang bagus, kan? King Yutong cemberut. Akan sedikit berlebihan jika kita menangis. Setelah selesai berbicara, keduanya menuju ke kamar tidur Yehua. Kakak, kapan kalian berdua kembali? Seperti yang diharapkan dari seorang aktris terbaik, kemampuan akting King Yutong benar-benar tak tertandingi. King Ya dan Dong Huang Baizi tetap diam saat menemani Yehua. Apa yang terjadi dengan kakak ipar? Apakah dia meninggal? King Yutong berteriak kaget. Air mata Ye Zizi langsung terlihat mengalir keluar dari matanya saat dia berteriak kaget. Kakak, kamu telah meninggal dengan kematian yang menyedihkan. King Yutong menatap Ye Zizi dengan bingung. Bukankah kita sepakat untuk tidak menangis? Lupakan saja, menangislah saat itu. Wah, kakak ipar, kau meninggal dengan sangat menyedihkan. Aku bahkan tidak sempat melihatmu untuk terakhir kalinya sebelum kau meninggal. Kau bahkan belum memberitahuku di mana kau menyembunyikan stik pedas terbaikku itu. Si kawan besar dan si kawan kecil segera mulai meratap. King Ya dan Dong Huang Baizi benar-benar tercengang oleh keduanya, dan orang yang bahkan lebih tercengang adalah Yehua. Aku sedang tidur nyenyak, dan tiba-tiba aku terbangun oleh suara-suara seperti hantu. Aku tidak tahu apakah aku mendengkur saat tidur. Jika aku mendengkur, itu akan sangat aneh. Kalian berdua, diamlah, Yehua belum mati. King Ya melotot ke arah adiknya. King Yutong dan Ye Zizi menahan air mata mereka dan tertawa canggung. Oh, jadi kakak ipar tidak meninggal. Maaf mengganggu, kami akan kembali ke kamar sekarang dan melanjutkan permainan kami. Sambil berbicara, King Yutong menarik Ye Zizi dan segera meninggalkan ruangan. Pada saat yang sama, King Yutong membenarkan satu hal. Kakak perempuan benar-benar telah berubah menjadi seorang Ultraman. Kekuatan garis keturunannya benar-benar hebat. Untuk mencapai kekuatanku saat ini, aku harus mengikuti sistem dan bekerja keras dalam menyelesaikan misi. Sementara itu, kakak perempuan seperti seorang Gamma Master, saat dia membangkitkan garis keturunannya, dia langsung mencapai level maksimum. Sepertinya aku harus memeluk erat paha kakak nanti. Tunggu, sekarang kakak iparku dan kakak perempuanku sama-sama tangguh, apa yang perlu kutakutkan? Sudah waktunya untuk keluar bersama Ye Zizi dan mencari masalah. Yehua yang sedang berbaring di tempat tidur merasa sudah waktunya untuk bangun. Saya merasa sedikit gugup, saya akan memikirkan apa yang harus dilakukan setelah melihat bagaimana reaksi mereka. Yehua terlihat perlahan membuka matanya, dan setelah membuka matanya, ada ekspresi bingung di wajahnya. Dari penampilannya, kemampuan akting Yehua masih bagus. King Ya dan Dong Huang Baizi sangat gembira, dan mereka berdua menatap Yehua dengan khawatir. Di mana aku sekarang? Yehua bertanya dengan lemah. Kedua wanita itu menangis bahagia. King Ya terisak, Yehua, kita sudah kembali ke rumah. Tidak heran semuanya terasa begitu familiar. Aku agak haus. Yehua mulai mengisyaratkan bahwa dia ingin minum air. Dong Huang Baizi segera mengerti, aku akan pergi dan menuangkan secangkir air untukmu. Yehua ingin mengungkapkan bahwa dia merasa sangat hebat.
Sepertinya ini satu-satunya cara untuk membuat kedua wanita ini patuh. Coba lihat sekarang, saat aku bilang haus, salah satu dari mereka langsung menuangkan secangkir air untukku. Yehua, airmu ada di sini. Jangan bergerak, aku akan memberimu air. Dong Huang Baizi berkata dengan lembut, sama sekali tidak memiliki kesombongan seorang permaisuri, dan juga tidak memiliki aura garang yang dimilikinya di masa lalu. Wajah Yehua berubah dingin. Sebagai seorang pria, apakah aku membutuhkanmu untuk memberiku makan? Kalimat ini digunakan dengan tepat, kalimat tersebut sepenuhnya menggambarkan harga diri Yehua. Mendengar hal itu, hati kedua wanita itu pun hancur. Jika Yehua tahu dia tidak bisa bergerak lagi, dia pasti akan mengalami gangguan mental. Patuhlah, dengarkan aku. Dong Huang Baizi tampak seperti sedang membujuk seorang anak kecil, dan ini menyebabkan Yehua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sementara itu, King Ya memegang erat tangan Yehua, dia tidak tega melihat Yehua menderita. Sudah waktunya menyadari bahwa aku tidak dapat menggerakkan tubuhku. Mengapa aku tidak bisa menggerakkan tanganku? Yehua berteriak kaget, dan wajahnya tampak terkejut. Energi spiritualku juga, kemana perginya energi spiritualku? Saat ini, Yehua tampak seperti telah kehilangan akal sehatnya, tampak seperti seorang miliarder yang bangkrut dan tidak mau menerima kenyataan di depan matanya. Kemampuan akting Yehua benar-benar melambung tinggi. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa bergerak, dan kenapa energi spiritualku hilang? Yehua berteriak dengan marah. Sambil memegang tangan Yehua, King Ya dan Dong Huang Baizi bergegas mendekati Yehua. Yehua, tenanglah, saat ini, kamu memang tidak memiliki energi spiritual di tubuhmu, dan tubuhmu memang tidak dapat bergerak lagi. King Ya berkata dengan putus asa. Melihat ekspresi gila di wajah Yehua, King Ya merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong-potong. Bagi pria seperti Yehua yang suka bersikap keren, ia akan lumpuh. Di masa depan, jangan katakan bersikap keren, bahkan ketika ia harus mandi, ia akan membutuhkan aku atau Dong Huang Baizi untuk membantunya. Selain itu, ketika ia keluar, ia harus duduk di kursi roda. Yehua, jangan khawatir, King Ya dan aku akan menjagamu dengan baik, kami tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidup kami. Dong Huang Baizi memberikan janjinya kepada Yehua. Melihat betapa sakitnya Yehua, hati Dong Huang Baizi tidak bisa menahan rasa sakit. Bagi seorang pria seperti Yehua yang begitu tangguh hingga tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya, bagaimana ia bisa menerima pukulan seperti ini? Hatiku sakit hanya dengan membayangkan bagaimana perasaan Yehua saat ini. Yehua ingin mengungkapkan bahwa dia merasa sangat hebat saat ini. Ini adalah efek yang aku inginkan. Aku, penguasa tertinggi, sedang merasa sangat bahagia saat ini. Lambat laun ekspresi Yehua menjadi tenang, namun tidak ada semangat sama sekali di wajah Yehua, malah dia terlihat sangat tidak bernyawa. Yehua, kedua wanita itu berteriak dengan khawatir. Yehua menertawakan dirinya sendiri sambil mengejek, aku tidak menyangka kalau aku benar-benar akan menjadi cacat. Tidak, Yehua, di hatiku, kamu selalu tinggi dan kuat. King Ya memeluk erat lengan Yehua. Lengan yang dulunya penuh kekuatan kini tidak ada lagi. Dong Huang Baizi menganggukkan kepalanya, Yehua, sepanjang hidupku ini, kau akan selalu menjadi lelakiku. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita milikku. Dong Huang Baizi, aku, sang penguasa tertinggi, seharusnya mengizinkanmu untuk tidur di ranjangku mulai sekarang. Yehua menghela napas berat, kalian berdua tidak perlu menghiburku lagi. Situasi saat ini adalah kesempatan yang baik bagi kalian berdua. Jika kalian berdua ingin pergi, kalian berdua bisa pergi. Tidak mungkin aku bisa menghentikan kalian berdua untuk pergi dengan keadaanku saat ini. Yehua, biar ku beritahu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidupku. Jika kau terus bicara seperti ini, aku akan menangis. King Ya berbicara tidak jelas. Sebenarnya, dia sudah menangis, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengancam Yehua. Dong Huang Baizi bahkan lebih tangguh daripada King Ya, jika kamu terus berbicara seperti ini, aku akan memanggil ahli untuk mendengarkan pembicaraan dan membiarkan ahli menjadi hakim antara apa yang benar dan salah. Melihat para wanitanya menggunakan hal-hal seperti itu untuk mengancamnya, Yehua hampir tertawa. Bertahan, King Ya, Baizi, aku menghargai niat kalian berdua,
tapi dengan keadaanku saat ini. Sebelum Yehua selesai berbicara, King Ya memotong perkataan Yehua. Yehua, tujuan hidupku dan Baizi adalah untuk merawatmu dengan baik. Kamu tidak perlu merasa terbebani sama sekali, ini yang seharusnya kita lakukan. Apa yang dikatakan King Ya benar. Yehua, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, kami akan mengurus semuanya. Senang sekali. Ini yang saya tunggu-tunggu dari kalian berdua. Setelah terdiam cukup lama, Yehua tampaknya telah mencapai kesepakatan saat dia berkata dengan lemah, aku ingin minum air. Dong Huang Baizi segera mendekatkan cangkir berisi air ke mulut Yehua. Saat ini, saya hanya perlu membuka mulut, dan saya bahkan tidak perlu menggerakkan tangan sama sekali. Rasanya luar biasa. Nanti, saya ingin merokok, minum alkohol, dan juga mandi. Untuk mandi, saya harus mandi setidaknya 3 kali sehari. Selain itu, udang karang tidak boleh berhenti, dan sarapan saya harus kaya dan bervariasi. Hari-hari kebahagiaanku baru saja dimulai. 252 Aku, penguasa tertinggi, sangat senang. Aku, penguasa tertinggi, akhirnya dapat menikmati hidup dengan memeluk seorang wanita dengan tangan kiriku dan memeluk wanita lain dengan tangan kananku. Mengingat semua kepala keluarga yang memiliki banyak selir dan istri, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka berhasil menghadapi selir dan istri mereka. Namun, aku yakin bahwa itu pasti sangat sulit bagi para kepala keluarga itu untuk membuat selir dan istri mereka rukun bersama. Beruntung otakku bagus, dan aku juga memiliki sekelompok bawahan yang gagah berani. Hanya dengan menjentikkan jariku, kedua wanita itu langsung ditundukkan olehku. Yehua terlalu banyak berpikir. Para kepala keluarga itu hanya perlu memamerkan kekuatan mereka, dan sekelompok wanita cantik akan berbondong-bondong mendatangi mereka. Mereka tidak perlu berbuat terlalu banyak. Tentu saja, bagi seseorang seperti Yehua yang pemilih dan memiliki kekuatan tertinggi, dia tidak suka melakukan sesuatu seperti memamerkan kekuatannya hanya demi menarik perhatian wanita. Terlebih lagi, hal seperti itu tidak akan berhasil pada King Ya dan Dong Huang Baizi. Yehua juga bisa menggunakan kekerasan, tetapi yang akan diterimanya adalah 2 tubuh tanpa jiwa. Sebagai seorang perfeksionis, itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan Yehua. Meskipun ada sedikit risiko dalam proses tindakan besar itu, balasan yang diperoleh Yehua setelah tindakan besar itu adalah cinta yang meluap dari kedua wanita itu. Ambil contoh sekarang. Yehua berkata dengan lemah, aku ingin mandi. Setelah selesai berbicara, Yehua berpikir dalam hati, ide Wei Chang sungguh cemerlang. King Ya dan Dong Huang Baizi sedikit linglung. Wajah mereka berdua menjadi sedikit merah karena keduanya malu dengan ide membantu Yehua mandi. Hati Yehua hancur. Aku, penguasa tertinggi, sudah dalam keadaan seperti ini, dan kalian berdua bahkan tidak mau membantuku mandi. Sebenarnya, kedua wanita itu hanya merasa malu, dan bukan karena mereka tidak mau membantu Yehua mandi. Lebih jauh lagi, kedua wanita itu hanya pernah melihat seluruh tubuh telanjang Yehua 1 kali, yaitu pada malam-malam saat mereka dibawa oleh Yehua. Lupakan saja, kalian berdua bisa pergi, aku akan mengurusnya sendiri, kata Yehua dingin. Aku, sang penguasa tertinggi, sedang sangat marah sekarang, kemarahan yang tak dapat diredakan, betapapun aku dibujuk. King Ya buru-buru berkata, jangan marah, aku akan membantumu mandi. Terima kasih, King Ya. Aku akan membantu Yehua mandi lain kali saat Yehua mandi. Dengan wajah memerah, Dong Huang Baizi berkata dengan malu-malu. Secara relatif, King Ya tidak merasa malu membantu Yehua mandi. Lagi pula, King Ya sudah tidur di ranjang yang sama dengan Yehua cukup lama. Di sisi lain, Dong Huang Baizi tidak seberuntung King Ya. Yehua merasa situasinya tampaknya tidak benar. Kenapa kalian berdua tidak membantuku mandi bersama? Kenapa kalian berdua harus bergantian membantuku mandi? Namun, saya tidak boleh terburu-buru, saya akan membicarakan masalah ini lagi dengan mereka pada malam hari. Mengenai saat kita tidur, sudah pasti kita harus tidur bersama, bukan? Saat ini, King Ya bukan manusia biasa lagi, dan dengan mudahnya, King Ya menggendong Yehua dari tempat tidur dengan gendongan seorang putri. Adegan King Ya menggendong Yehua seperti seorang putri sangat mengejutkan mata. Yehua yang digendong King Ya merasa sedikit malu. Aku, penguasa tertinggi,
benar-benar digendong oleh wanita seperti ini. Jika ada orang lain yang melihat kejadian ini, aku akan membungkam mereka dengan membunuh mereka. King Ya dengan lembut meletakkan Yehua di bak mandi, dan dengan wajah memerah, King Ya menyalakan air. Segera setelah itu, King Ya mulai dengan penuh perhatian membantu Yehua membersihkan tubuhnya. Yehua merasa nyaman sampai-sampai dia ingin mengerang. Akan sangat bagus jika Dong Huang Baizi juga ada di sini untuk melayaniku. Saat ini, semuanya sempurna kecuali kenyataan bahwa Dong Huang Baizi tidak ada di sini. Yehua, kamu tenang saja, aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena kamu kehilangan kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan tubuhmu. King Ya berkata dengan lembut sambil mengusap telapak tangan Yehua. Yehua mendesah berat dalam hatinya. Aku masih harus terus berakting, lagi pula, akan aneh jika aku menerima situasi ini secepat itu. Aku harus terus berakting seperti ini setidaknya selama 2 hari lagi. Yehua berkata dengan lemah, demi kalian berdua, bagaimana kalau aku kehilangan beberapa barang? Kamu mencoba bersikap tenang lagi. Aku tahu kamu pasti sedang tidak enak badan sekarang, kalau kamu ingin menangis, menangis saja. Lagi pula, kita sudah menikah bersama begitu lama. King Ya tersenyum lembut. Yehua merasa bahwa King Ya sekarang lebih lembut daripada sebelumnya, tatapannya yang lembut dan hati-hati seolah-olah dia takut mengusap Yehua dengan tenaga yang terlalu besar dan akhirnya membuat Yehua kesakitan. Aku merasa agak bingung, kalau mereka sampai tahu kalau semuanya palsu, tamatlah riwayatku. Sepertinya aku harus pulih perlahan-lahan, aku tidak bisa terus berpura-pura seperti ini. Kalau tidak, suatu hari mereka pasti akan tahu kelakuanku. Namun, King Ya benar-benar ingin aku menangis. Itu tidak mungkin. Aku, penguasa tertinggi, belum pernah menangis sebelumnya. Bahkan jika itu hanya akting, aku tidak akan pernah menangis juga. Yehua diam-diam menciptakan setetes air di sudut matanya. Sial, demi karir aktingku, aku bahkan mengabaikan wajahku. King Ya, jika kamu masih nakal di masa depan, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Sejak pertama kali bertemu Yehua, dia selalu menjadi tipe pria yang angkuh dan sombong. Segala sesuatu harus berjalan sesuai keinginannya, dan jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, dia akan marah. Namun, situasi itu terjadi dalam keadaan di mana dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat ini, karena Yehua kehilangan kekuatannya, jauh di dalam hatinya, dia pasti merasakan sakit yang amat dalam. Ketika melihat setetes air mata mengalir dari sudut mata Yehua, hati King Ya seolah hancur berkeping-keping. Ketika Yehua menderita luka parah di alam tanpa kekosongan, dia tidak pernah menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Sekarang, karena tidak ada orang lain di sini selain aku, Yehua akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Tetesan air mata palsu Yehua memberikan 100.000 kerusakan pada King Ya dan menghancurkan seluruh pertahanan King Ya. Seperti yang diharapkan dari pemeran utama pria terbaik. King Ya yang wajahnya dipenuhi air mata mencium Yehua. Adegan ini sangat indah, hanya saja, adegan indah itu hanya berlangsung sesaat, karena, di detik berikutnya, jejak lengkungan puas muncul di sudut mulut Yehua. Bibirnya yang lembut masih terasa sama seperti dulu. Namun, yang berbeda sekarang adalah ada aroma yang unik di bibir King Ya, yang membuatku semakin tertarik pada King Ya. Saat ini, Yehua ingin memeluk pinggang ramping King Ya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Yehua berpikir dalam hati, tanganku harus segera sembuh. Namun, jika tanganku sembuh, banyak hal yang harus kulakukan sendiri. Kalau begitu, aku akan bilang saja kalau tanganku hanya sedikit pulih dan tanganku masih belum bisa melakukan aktivitas berat. Namun, hal-hal seperti belayan dan sentuhan tidak masalah bagi tanganku. Memikirkan sampai di sini, Yehua tampaknya memiliki rencana baru dalam benaknya. King Ya mengusap tubuh Yehua dengan penuh perhatian, dan tatapan lembut King Ya membuat Yehua menjadi mabuk. Bagaimanapun, King Ya bukan manusia biasa lagi, dan saat ini, di tengah dahi King Ya, ada aura permaisuri yang unik. Saat ini, bagi Yehua, King Ya seperti wanita sombong yang telah mengesampingkan harga dirinya untuk melayaninya. Ini terasa nyaman. Setelah selesai mandi, King Ya menggendong Yehua seperti seorang putri lagi. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Yehua merasa tidak baik jika dia terus digendong seperti ini. Kulit penguasa tertinggi agak tipis. King Ya,
Ayo kita beli kursi roda. Usul Yehua. King Ya berkata dengan ringan, kau tidak suka saat aku menggendongmu. Petik 2, petik 2. Dilihat dari penampilannya, ada sisi baik dan buruknya berpura-pura lumpuh. King Ya terlihat tertawa pelan, baiklah, aku tahu kamu ingin dihargai. Aku akan membelikan kursi roda untukmu nanti. Setelah selesai berbicara, King Ya mencium kening Yehua dengan lembut, lalu berjalan keluar dari kamar mandi. Setelah King Ya meninggalkan kamar tidur, Yehua duduk dari tempat tidur, dan lengkungan di sudut mulut Yehua menjadi semakin besar. Aku benar-benar ingin berteriak sekeras-kerasnya sekarang. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Yehua segera berbaring di tempat tidur dan menatapnya dengan pandangan yang seolah-olah akan segera mati. Dong Huang Baizi perlahan berjalan ke ruangan sambil memegang semangkuk bubur. Kamu baik-baik saja. Dong Huang Baizi meletakkan semangkuk bubur di meja samping tempat tidur, lalu duduk di samping tempat tidur. Lekuk tubuh Dong Huang Baizi yang ramping membuat hati Yehua terasa gatal. Katakanlah, King Ya tidak bisa disentuh karena dia sedang hamil sekarang, tetapi Dong Huang Baizi boleh disentuh, kan? Sudah cukup lama sejak terakhir kali aku berolahraga. Sepertinya aku tidak bisa berpura-pura lumpuh terlalu lama. Aku akan menikmati perawatan ini untuk sementara waktu, lalu meminta Dong Huang Baizi untuk melahirkan anak lagi untukku. Semakin banyak keturunan yang kumiliki, semakin baik. Saat ini, kepala adalah satu-satunya bagian tubuh yang bisa digerakkan Yehua. Yehua berkata dengan tenang, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Ayo, minum sedikit buburnya. Yehua menganggukkan kepalanya. Dong Huang Baizi mengangkat Yehua dari tempat tidur, lalu menyandarkannya di kepala tempat tidur. Dong Huang Baizi bahkan menggunakan teknik bela diri untuk membuat tubuh Yehua terpaku di tempatnya. Dan teknik bela diri yang digunakan Dong Huang Baizi jelas merupakan teknik pengurungan. Dong Huang Baizi meniup pelan bubur itu, lalu berkata dengan malu, Yehua, ini pertama kalinya aku membuat bubur, kalau rasanya tidak enak, jangan salahkan aku akan perlahan belajar memasak. Bagus sekali, tidak sia-sia aku memperlakukanmu dengan baik. Kedepannya, kamu harus patuh, oke? Mengerti. Dong Huang Baizi berkata dengan malu-malu. Melihat sendok bubur yang bergerak ke mulutnya, Yehua langsung terkejut. Mengapa buburnya agak hitam? Baizi, tiba-tiba aku merasa tidak lapar lagi. Yehua tidak sanggup mengatakannya secara langsung. Dong Huang Baizi segera mengerti dan berkata dengan lembut, aku akan pergi dan membuat semangkuk bubur baru untukmu. Melihat Dong Huang Baizi meninggalkan ruangan, Yehua mengulurkan tangannya dan menyeka dahinya. Coba lihat, saya hanya perlu memberi mereka sedikit petunjuk, dan mereka akan segera mengerti apa yang saya coba isyaratkan kepada mereka, lalu patuh melakukan apa yang saya isyaratkan kepada mereka. Beberapa hari yang lalu, kedua wanita itu terus-menerus membuat keributan di dalam rumah, dan hanya dalam beberapa hari saja, kedua wanita itu telah menjadi seperti dua kucing penurut. 253 harapan hancur. Setelah beberapa saat, Dong Huang Baizi memegang semangkuk bubur baru dan memasuki ruangan. Yehua, buburnya seharusnya enak kali ini. Memang, kali ini buburnya tampak seperti bubur yang seharusnya. Setelah meniup bubur, Dong Huang Baizi mendekatkan sendok bubur ke mulut Yehua. Saat mencicipi masakan Dong Huang Baizi untuk pertama kalinya, alis Yehua tak dapat menahan diri untuk terangkat. Bubur ini lebih asin daripada ikan asin. Dong Huang Baizi ini pasti salah mengira garam sebagai gula. Yehua, ada apa? Apa ada yang terluka? Dong Huang Baizi berteriak kaget sambil segera memeriksa tubuh Yehua. Air. Setelah meneguk air, Yehua menghela napas. Baizi, di dunia ini ada yang namanya pesan antar makanan. Aku rasa kamu harus mencari waktu untuk pergi dan memahaminya. Yehua, makanan di luar tidak sehat. Aku akan belajar memasak dengan giat dan membiarkanmu menikmati makanan lezat yang aku masak. Yehua sangat senang dan berkata, Baizi, aku sangat senang kamu bisa berpikir seperti itu. Namun, makanan yang kamu buat, kamu harus mencicipinya sendiri terlebih dahulu, mengerti? Baiklah, aku mengerti. Malam ini, tinggallah di sini dan temani aku tidur. Yehua akhirnya mengungkapkan tujuan utamanya, yaitu tidur sambil memeluk seorang wanita dengan tangan kirinya, dan memeluk wanita lain dengan tangan kanannya.
Memikirkannya saja membuatku sedikit bersemangat. Dong Huang Baizi sangat malu saat dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, aku sudah membicarakannya dengan King Ya, kita akan bergantian menemanimu tidur. King Ya akan menemanimu tidur malam ini, dan aku akan menemanimu tidur besok malam. Ekspresi Ye Hua membeku. Kapan kalian berdua berdiskusi? Kenapa kalian tidak berdiskusi denganku? Untuk masalah sepenting ini, bagaimana mungkin kalian berdua berdiskusi tanpa aku? Kalau kalian berdua bergantian menemaniku tidur, bukankah sayang sekali kalau aku sudah merencanakan hal besar seperti itu? Tidak, ini tidak bisa, aku, sang penguasa tertinggi, tidak setuju kalian berdua bergantian menemaniku tidur. Kalian berdua harus menemaniku tidur bersama. Tepat pada saat ini, King Ya berjalan ke dalam ruangan sambil mendorong kursi roda yang baru saja dibelinya. Setelah memasuki ruangan, King Ya tersenyum lembut, apa yang kalian berdua bicarakan? King Ya datang tepat waktu. Aku, penguasa tertinggi, akan mengobrol dengan kalian berdua tentang topik yang sangat serius. Lagi pula, karena aku memiliki dua istri yang sangat cantik, jika aku tidak bisa memeluk mereka berdua saat aku akan tidur di malam hari, bukankah itu akan sia-sia? Lagi pula, setelah berbuat begitu banyak untuk kedua wanita itu, sudah sepantasnya aku merasakan bagaimana rasanya memeluk seorang wanita dengan tangan kiriku, dan memeluk wanita lain dengan tangan kananku. Kalian berdua, kemarilah dan duduklah di sebelahku, kata Ye Hua samar-samar. King Ya dan Dong Huang Baizi saling memandang, dan segera setelah itu, keduanya duduk di samping tempat tidur. Keduanya penasaran dengan apa yang Ye Hua rencanakan. Ye Hua berkata dengan lugas, malam ini, kalian berdua tinggallah di sini dan tidur denganku. Tepat setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Hua, wajah kedua wanita itu langsung memerah, namun, keduanya tidak langsung menentang Ye Hua. Akhirnya, King Ya berbicara lebih dulu, Ye Hua, Baizi dan aku sudah membicarakannya. Di masa depan, kami akan dengan penuh perhatian menjagamu seumur hidupmu, dan kami juga akan menjadi wanitamu selama sisa hidup kami. Namun, mengenai masalah kami bertiga tidur bersama, tidak bisakah kau memaksa kami untuk melakukannya? Ye Hua, selain kita bertiga tidur bersama, kami bisa menerima permintaan apapun yang kamu miliki, kata Dong Huang Baizi memohon. Sudah sangat berat bagi mereka berdua untuk rela berbagi satu suami, dan saat ini, gagasan mereka bertiga tidur bersama di ranjang yang sama masih sangat ditentang oleh kedua wanita itu. Permainan berakhir, impianku untuk memeluk seorang wanita dengan tangan kiriku dan memeluk wanita lain dengan tangan kananku telah hancur. Aku merencanakan aksi besar seperti itu untuk mereka berdua, namun mereka berdua masih belum tersentuh sampai mati. Melihat ekspresi muram pada Ye Hua, King Ya dan Dong Huang Baizi merasa sangat sakit hati. Kalau bicara logika, setelah Ye Hua mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kedua wanita itu, tidak peduli seberapa menentangnya kedua wanita itu terhadap ide mereka bertiga tidur sekamar, mereka mungkin tetap akan menyetujui permintaan Ye Hua. Lagi pula, kedua wanita itu sudah menjadi istri Ye Hua. Namun, kedua wanita itu adalah tipe wanita yang memiliki ego setinggi langit. Bagi kedua wanita itu untuk mau menerima satu sama lain, itu sudah merupakan keajaiban. Namun, Ye Hua masih ingin mereka berdua tidur bersama sebagai tiga orang di ranjang yang sama. Ye Hua hampir melamun. Ye Hua, aku mohon padamu, janganlah membuat kami kesulitan. Dong Huang Baizi sangat sedih hingga menangis. King Ya juga sama, Ye Hua, jangan seperti ini, hatiku tidak enak saat melihatmu seperti ini. Aku, penguasa tertinggi, sedang merasa sangat kesal sekarang. Jika aku tahu, aku akan mati beberapa hari lebih dulu, lalu hidup kembali setelahnya. Kurasa hanya dengan melakukan itu, aku akan mampu membuat kedua wanita itu tersentuh sampai mati. Namun, sekarang sudah terlambat. Haruskah saya merencanakan aksi besar lainnya? Tidak, dampak dari melakukan tindakan besar lainnya pasti tidak akan seefektif tindakan besar pertama. Yang aku mau adalah memeluk seorang perempuan dengan tangan kiriku, dan memeluk perempuan lain dengan tangan kananku. Kenapa kalian berdua tidak bisa memenuhi keinginanku yang sekecil itu? Aku mengerti. Aku tidak akan memaksa kalian berdua dan membuat kalian berdua kesulitan. Ye Hua mencapai kesepakatan. Tidak benar, itu hanya kompromi sementara.
Tujuan akhir Yehua adalah tetap bisa memeluk seorang wanita dengan tangan kirinya dan memeluk wanita lain dengan tangan kanannya. Bertindak sebagai pahlawan untuk menyelamatkan para wanita cantik dan melukai diri sendiri untuk mendapatkan simpati sudah pasti tidak ada gunanya lagi. Aku harus memikirkan rencana lain. Melihat bahwa Yehua tidak akan mempersulit mereka, King Ya dan Dong Huang Baizi bergerak ke arah Yehua dan mencium pipi Yehua. Meskipun saat ini aku tidak bisa memeluk seorang wanita dengan tangan kiriku, dan memeluk wanita lain dengan tangan kananku, situasi saat ini masih terasa sangat hebat. Baizi, kau bisa pergi dan urus masalahmu sendiri dulu, Yehua akan baik-baik saja denganku di sini. King Ya berkata dengan khawatir. Lagi pula, dengan keadaan Voidless Realm saat ini, tanpa permaisuri di sana untuk mengawasi Voidless Realm, akan sangat merepotkan bagi Voidless Realm. Namun, hati Dong Huang Baizi telah direbut oleh Yehua, jadi bagaimana mungkin dia meninggalkan Yehua di saat seperti ini? Tidak perlu, Baizi. Pergilah dan selesaikan masalahmu sendiri terlebih dahulu. Bahkan jika kalian berdua tinggal di sini dan menjagaku, aku tidak akan membaik dalam waktu dekat. Kata Yehua, saat ini, karena petinggi utara dan selatan adalah orang-orangku, akan jauh lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Dong Huang Baizi memilih mendengarkan Yehua yang berkata dengan lembut, kalau begitu aku akan pergi sebentar. Setelah selesai berbicara, Dong Huang Baizi mencium kening Yehua, lalu menghilang dari ruangan. Setelah Dong Huang Baizi pergi, King Ya tersenyum lembut, senang. Senang. Setelah selesai berbicara, Yehua merasa apa yang baru saja dia katakan tidak baik. Saat ini saya lumpuh, jadi apa lagi yang bisa membuat saya senang? Yehua buru-buru menjelaskan, aku sangat senang karena aku mampu melindungi kalian berdua dan tidak membiarkan kalian berdua menderita cedera lebih lanjut. Bahkan jika akibatnya adalah berakhir dalam kondisi seperti yang kualami saat ini. Keinginan Yehua untuk tetap hidup sangatlah kuat. King Ya dengan ringan bersandar pada pelukan Yehua dan berkata, Yehua, apakah aku sangat tidak patuh di masa lalu? Bagaimana menurutmu, jika kalian berdua sedikit lebih patuh, aku akan bisa merasa tenang. Aku tidak akan memprovokasimu dan membuatmu marah lagi di masa depan. King Ya, aku sangat senang kamu bisa berpikir seperti itu. King Ya tersenyum lembut dan bergumam, Yehua, senang sekali kau ada di sisiku. Kalian berdua tidak dapat membayangkan betapa beruntungnya kalian berdua memiliki saya. Ngomong-ngomong, apakah sudah waktunya bagiku mandi lagi? Sekembalinya ke alam tanpa kekosongan, Dong Huang Baizi tetap memperlihatkan ekspresi lembut di wajahnya, dan sembari memperlihatkan keperkasaannya sebagai seorang permaisuri, dia mulai mengeluarkan perintah demi perintah untuk membangun kembali alam tanpa kekosongan. Di aula istana, saat ini ada 5 tetua yang berkurang, kelima tetua itu dikorbankan selama pertempuran dengan keluarga Ying. Hanya 3 tetua, Yuan De, Xing Han, dan He Xuan, yang tersisa. Dong Huang Baizi yang sedang duduk di singgasana bertanya dengan serius, berapa jumlah korban dari alam tanpa kekosongan dalam pertempuran melawan keluarga Ying? Melaporkan kepada Yang Mulia, dalam pertempuran melawan keluarga Ying, dari alam tanpa kekosongan kami, 3.871 orang tewas, 3.712 orang menderita luka serius, 2.183 orang menderita luka ringan, dan 893 orang sisanya tidak terluka. He Xuan melaporkan dengan suara serius. Niat membunuh muncul di mata indah Dong Huang Baizi saat dia berteriak dingin, mulai sekarang, keluarga Ying akan menjadi musuh bebuyutan alam tanpa kekosonganku. Dengan nama keluarga Dong Huang, aku, sang permaisuri, bersumpah bahwa aku pasti akan membalaskan dendam jiwa-jiwa yang telah meninggal di alam tanpa kekosongan dengan membantai keluarga Ying. Ketiga tetua itu berlutut dan berteriak, bantai keluarga Ying. Tak lama kemudian, Xing Han pun angkat bicara, Yang Mulia, dalam pertempuran ini, keluarga Ying juga telah menderita kerugian yang besar. Lebih dari separuh kerabat keluarga Ying telah tewas. Kalau bukan karena kedua makhluk kuat itu yang membantu mereka, semua orang dari keluarga Ying pasti sudah musnah oleh kita. Benar sekali, jika bukan karena sosok bayangan dan naga tulang, kita pasti akan menang melawan keluarga Ying. Yang Mulia, kita harus waspada dan memperhatikan mereka yang bersembunyi di kegelapan. Benar sekali, Yang Mulia, setelah pertempuran ini, kekuatan alam tanpa kekosongan telah berkurang drastis. Karena itu,
Keluarga bangsawan di utara mungkin tidak dapat menahan diri lagi, apalagi keluarga Ji yang hanya menonton dengan aman di satu sisi dan menunggu kesempatan mereka untuk menyerang. Ekspresi Yuan De sangat serius. Jangan melihat bahwa semuanya tampak tenang sekarang, padahal, tidak semuanya seperti yang tampak di permukaan. 254 Yang Mulia telah mulai merencanakan. Bagaimana mungkin Dong Huang Baizi tidak tahu tentang itu? Awalnya, Voidless Realm adalah yang terkuat, itulah sebabnya Voidless Realm mampu menekan keluarga bangsawan di utara, dan bahkan mampu menekan keluarga Ji di selatan. Namun, keadaan tidak lagi sama sekarang. Beritahu seluruh Voidless Realm agar bersiap sepenuhnya untuk masa depan dan memperbaiki penghalang sesegera mungkin. Ya, tiba-tiba, Yuan De mengedipkan matanya ke arah dua orang lainnya, dan yang terakhir juga mengedipkan mata ke arahnya. Ketiganya tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan tetapi tidak berani mengatakannya. Tidak apa-apa, katakan saja apa yang ada dalam pikiranmu, kata Dong Huang Baizi dengan lemah. Yuan De melangkah maju, tidak yakin bagaimana keadaan luka suami yang mulia saat ini. Suamiku baik-baik saja. Semua orang terkejut. Menghadapi serangan sekuat itu, suami yang mulia masih bisa bertahan hidup. Suami yang mulia benar-benar tangguh. Surga benar-benar melindungi alam tanpa kekosongan kita. Ketiga tetua itu merentangkan tangan mereka dan berteriak, tampak seperti penganut setia dewa. He Xuan buru-buru berkata, Yang Mulia, keluarga Ying memiliki ahli yang membantu mereka, jadi, jika kita ingin menang, kita harus memiliki seseorang yang mampu mewarisi kekuatan garis keturunan Dong Huang. Kami berharap Yang Mulia akan melahirkan bayi laki-laki sesegera mungkin. Ketiga tetua berteriak serempak. Wajah Dong Huang Baizi yang saat ini duduk di singgasana menjadi sedikit merah. Haruskah aku punya anak lagi dengan Yehua dan memberi ahli seorang adik laki-laki? Aku akan mencari kesempatan untuk membicarakan hal ini dengan Yehua. Namun, dengan keadaan Yehua saat ini, apakah dia masih bisa punya anak lagi? Jika Yehua tahu apa yang dipikirkan Dong Huang Baizi saat ini, dia pasti akan sembuh total hanya dalam beberapa hari, lalu bersiap untuk memiliki anak lagi dengan Dong Huang Baizi. Ekspresi Dong Huang Baizi menjadi lebih lembut, aku akan membicarakan masalah ini dengan suamiku, kalian semua tidak perlu khawatir. Ketiga tetua itu akhirnya bisa merasa tenang. Yuan De tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Yang Mulia, tentang wanita yang memiliki garis keturunan Nua. Yuan De, apakah kamu mengatakan bahwa King Ya adalah keturunan Nua? Dong Huang Baizi bertanya dengan heran. Yang Mulia, apakah Anda tidak tahu tentang itu? Dong Huang Baizi menggelengkan kepalanya. Dong Huang Baizi tidak menyangka bahwa King Ya ternyata adalah keturunan Nua, dan meski merasa bahagia untuk King Ya, Dong Huang Baizi tak dapat menahan kerutan di alisnya. Ketika garis keturunan Nua muncul di dunia ini, hal-hal aneh mungkin akan mulai terjadi di dunia ini. Yang Mulia harus berhati-hati, He Xuan berkata dengan serius. Tentu saja aku tahu tentang itu. Di masa depan, jika ada berita, kirimkan saja catatan giok kepadaku. Yang Mulia, Anda bisa tenang, kami akan mengawasi pembangunan kembali alam tanpa kekosongan dengan baik. Baiklah, kalau begitu akan sulit bagi kalian bertiga. Bawahan tidak pantas menerima pujian Yang Mulia. Dong Huang Baizi menghilang dari aula istana, dan ketiga tetua berdiri tegak dengan ekspresi puas di wajah mereka. Yang Mulia akhirnya memikirkan seorang pria, ini hal yang baik. Yang Mulia akan bisa hamil tahun ini, dan tahun depan, anak itu akan lahir. Dan setelah anak itu tumbuh dewasa dan membangkitkan kekuatan garis keturunannya, kita akhirnya akan bisa merasa benar-benar tenang. Ketika Dong Huang Baizi muncul di kamar tidur lagi, udang karang telah tiba. Mata besar Dong Huang Li berwarna merah. Dari penampilannya, Dong Huang Li pasti baru saja selesai menangis beberapa saat yang lalu. Melihat ibunya kembali, Dong Huang Li langsung memeluk ibunya. Ah Li, ada apa? Dong Huang Baizi bertanya sambil memeluk putrinya dengan senyum di wajahnya. Ayah berkata bahwa dia tidak bisa bergerak, tidak bisa memeluk, dan menggendong Ah Li lagi. Dong Huang Li mulai menangis lagi, tampak sangat menyedihkan. Dong Huang Baizi menghiburnya, Ah Li tenang saja, ayah pasti akan pulih di masa depan. Ayah juga baru saja mengatakan itu, tapi Ah Li tahu bahwa kalian semua mengatakan itu hanya untuk menghibur Ah Li. Dong Huang Baizi memandang ke arah Yehua, dan ada keheranan dalam tatapannya. Sambil duduk di kursi roda,
Yehua berkata sambil tersenyum tipis, beberapa saat yang lalu, aku merasakan energi spiritual terbentuk di dalam tubuhku. Aku yakin, dalam waktu dekat, aku akan bisa pulih sepenuhnya. Yehua memutuskan untuk mengubah taktiknya. Untuk mencegah kedua wanita itu mengetahui perbuatanku, inilah alasan yang akan kugunakan untuk memulai dan perlahan-lahan memulihkan tubuhku. King Ya yang berada di samping juga tersenyum tipis. Beberapa saat yang lalu, King Ya sendiri telah memeriksa tubuh Yehua, dan dia menemukan bahwa ada massa energi spiritual yang sangat kecil telah muncul di dalam tubuh Yehua. Di mata King Ya, ini adalah awal yang baik. Setelah Dong Huang Baizi memeriksa tubuh Yehua dan memastikan apa yang baru saja dikatakan Yehua, air mata perlahan mengalir dari matanya saat dia memeluk Yehua dan berkata dengan gembira, "Ini hebat." "Jangan menangis lagi," ahli masih menonton di samping. Yehua diam-diam menghela napas lega. Melihat ayahnya benar-benar tampak sudah pulih sepenuhnya, Dong Huang Li bertanya, "Ibu, apakah ayah bisa pulih sepenuhnya?" "Baiklah, ayah pasti bisa pulih sepenuhnya." Setelah mendapat konfirmasi dari ibunya, Dong Huang Li akhirnya merasa senang, "Yai, ini hebat, ayah akan bisa memeluk ahli dan menggendong ahli ke udara lagi setelah ayah pulih, ahli akan membantu ayah mengupas udang karang." Dong Huang Baizi pun duduk, dan setelah menyeka air matanya yang berlinang air mata dengan punggung tangannya, dia mulai mengupas udang karang untuk Yehua. "Ayah, buka mulutmu." Ahli kecil mengambil daging udang karang dengan sumpitnya dan memberikannya kepada ayahnya. "Yehua, ini," kata King Ya lembut. "Yehua, Dong Huang Baizi tersenyum lembut. "Aku, sang penguasa tertinggi, berani berkata bahwa, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih diberkati daripada aku saat ini. Namun, harus saya katakan, agak merepotkan jika tidak bisa menggerakkan tangan saya. Bagaimanapun, karena saya sudah memberikan alasan mengapa tubuh saya mulai pulih, saya akan membiarkan tangan saya mulai pulih segera. Semuanya akan tampak sangat masuk akal, dan tidak akan ada cacat dalam tindakan saya." "Di mana Yutong dan Zizi?" King Ya berkata sambil tersenyum tipis, "Mereka berdua pergi makan." Awalnya, Bibi Ye datang dan memanggil ahli untuk ikut bersama mereka, tetapi ahli ingin menemani ayah, jadi ahli menolak ajakan Bibi Ye. Dong Huang Li berkata dengan gembira. Mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Dong Huang Li, dia sebenarnya meminta ayahnya untuk segera memujinya. "Ahli memang putriku yang baik." Yehua tentu saja memuji putrinya. Wajah Dong Huang Li dipenuhi dengan kebahagiaan. "Bukankah Yutong mengatakan bahwa dia akan bekerja sebagai Streamer? Sudah cukup lama sejak dia mengatakan itu, jadi mengapa aku tidak melihat Streamnya sama sekali?" Yehua bertanya dengan rasa ingin tahu. King Ya menggelengkan kepalanya, siapa yang mengenalnya, pikirannya berubah setiap hari. "Sebentar lagi bulan September, kita harus mulai mempersiapkan diri untuk menyekolahkan Ye Zizi dan tidak membiarkannya terus-terusan di rumah dan bermain game sepanjang hari," kata Yehua dengan serius. Temperamen Ye Zizi masih kurang lebih sama seperti dulu, sudah waktunya menyekolahkannya untuk melatih temperamennya. King Ya menganggukkan kepalanya. "Ahli juga ingin pergi ke sekolah untuk belajar," kata Dong Huang Li dengan keras. Dong Huang Baizi tersenyum lembut, ahli masih belum cukup umur untuk bersekolah. "Lalu, kapan ahli bisa bersekolah?" Ahli bertanya dengan rasa ingin tahu. Dong Huang Baizi mencubit pipi kecil putrinya, "Setelah ahli berusia 3 tahun, ahli akan bisa masuk taman kanak-kanak." "Taman kanak-kanak?" Tapi Bibi Ye bilang dia akan menjadi murid kelas 2 SD. "Ahli ingin sekolah bersama Bibi Ye, kalau tidak ahli tidak mau sekolah." Dong Huang Li mencibirkan mulutnya yang kecil. Motif utama Dong Huang Li ingin sekolah pada dasarnya karena dia ingin sekolah bersama Ye Zizi. Melihat ekspresi ahli yang menggemaskan, ketiganya tertawa ringan. Dengan kecerdasan ahli, tidak apa-apa jika ahli tidak masuk taman kanak-kanak, kata Yehua samar-samar. "Alasan saya menyekolahkan Ye Zizi adalah agar Ye Zizi dapat mengembangkan sisi kemanusiaannya. Di sisi lain, putri saya sama sekali tidak perlu bersekolah. Atau dengan kata lain, bersekolah hanya membuang-buang waktu bagi putri saya." Sementara itu, King Ya punya pendapat berbeda. "Bagaimana? Taman kanak-kanak adalah awal di mana belajar dimulai." "Yah, aku tidak pernah bersekolah atau belajar sebelumnya, tapi bukankah aku tetap berhasil mencapai prestasiku saat ini?"
Yehua yang duduk di kursi roda berkata. Apa yang baru saja dikatakan Yehua sangat filosofis. Orang yang sebelumnya tidak belajar atau bersekolah kini berpura-pura lumpuh dan duduk di kursi roda. Kau benar-benar punya banyak pemikiran yang salah, kata King Ya ringan. Sikap macam apa itu? Beberapa jam yang lalu, kamu masih mengatakan bahwa kamu akan patuh di masa depan. Yehua berkata dengan lemah. Sudah berapa lama, dan dia sudah menentangku. King Ya langsung tersenyum meminta maaf. Baiklah, 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 aku salah. Setelah melihat ke kiri, lalu melihat ke kanan, Dong Huangli memasang ekspresi mengerti di wajahnya. Setelah makan, kedua wanita itu mendorong Yehua ke kantor, karena Yehua ingin merokok. 255 kehormatannya telah diganggu. Saat ini, Yehua tidak perlu menggerakkan tangannya saat merokok. Dong Huang Baizi memegang rokoknya, sementara King Ya menyalakan rokoknya. Seperti bos besar, Yehua duduk di kursi roda dan dengan senang hati menikmati pelayanan dari kedua wanita itu. Baizi, bagaimana keadaan di sisimu? Yehua bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin tahu apa yang ada dalam pikiran Voidless Realm. Sambil memegang rokoknya, Dong Huang Baizi berkata pelan, semuanya baik-baik saja, tapi keluarga Ying ini harus dimusnahkan. Sudut mulut Yehua berkedut sedikit. Keluarga Ying ini adalah bawahan dari bawahan-bawahanku, dan meskipun keluarga Ying agak lemah, keluarga Ying masih berguna. Ambil contoh selama pertunjukan besar ini, orang dari keluarga Ying itu, siapa namanya lagi? Ah, benar, Ying Jingshan. Penampilan Ying Jingshan selama pertunjukan besar ini tidak buruk. Akan sangat disayangkan jika keluarga Ying sampai musnah. Beruntungnya pula aku bisa mengajak Wei Chang dan Lai Gu untuk ambil bagian dalam aksi besar itu. Kalau Dit Mage lah yang ambil bagian dalam aksi besar itu, Dit Mage tidak akan bisa memberi tekanan pada wanita-wanitaku. King Ya terdengar berkata, sosok bayangan itu tampaknya sangat tangguh, begitu pula naga tulang itu. Yehua tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepalanya, tampaknya ingin Dong Huang Baizi tidak menyentuh keluarga Ying untuk sementara waktu. Meski keluarga Ying ini tidak penting bagiku, keluarga Ying ini masih berguna. Namun, tepat setelah Yehua menganggukkan kepalanya, Dong Huang Baizi bertanya dengan rasa ingin tahu, Yehua, sosok bayangan itu adalah orang yang membuatmu terluka parah, apakah kau berencana melepaskannya begitu saja? Benar sekali, sosok bayangan itu memang sangat menyebalkan. Sosok bayangan itu sangat beruntung karena aku tidak dapat bertarung dengan kekuatan penuhku karena sudah sangat lama sejak terakhir kali aku bertarung dengan seseorang. Melihat Yehua mencoba mencari alasan untuk menyelamatkan mukanya, King Ya dan Dong Huang Baizi tersenyum lembut. Ini benar-benar kejadian yang sulit. Aku benar-benar tidak boleh lengah, atau kalau tidak, aksiku akan benar-benar ketahuan oleh mereka. Baizi, apakah kamu punya rencana bagus dalam pikiranmu tentang bagaimana menghadapi keluarga Ying? King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Begitu 3 kali lipat lebih efisien. Apakah ini ulah orang itu? Izrod teringat kembali saat Kain melepaskan aura dan tekanan luar biasa itu untuk membuka salah satu segel pada segel 10 cakramnya, sekaligus memurnikan esensinya. Ia tidak merasakan perbedaan dalam hal kekuatan tempur dibandingkan sebelumnya, namun, ia jelas merasakan perbedaannya sekarang setelah menggunakan mantra sumber. Kecepatannya dalam mengumpulkan esensi meningkat 3 kali lipat. Tak hanya itu, generasi esensinya pun meningkat ke level yang baru. Setelah percakapan singkatnya dengan Kain, Izrod berkonsentrasi untuk mendapatkan kembali esensinya yang hilang. Tak ada lagi orang di badai tanah liar yang berani mendekati Izrod saat ia sedang bermeditasi. Meskipun mereka tergoda oleh poin-poin itu, mereka akan bertarung melawan seseorang yang berhasil selamat dari pertempuran melawan Tuan Muda ketiga Istana Naga. Awalnya, semua orang percaya bahwa Izrod hanya beruntung dan berhasil menyelinap menyerang individu yang sudah lemah dan memiliki banyak poin. Namun, sekarang, mereka benar-benar mengerti bahwa perbedaan antara mereka dan Izrod serupa dengan perbedaan kelima monster lain yang sedang berkompetisi. Dia bukan serigala berbulu domba, melainkan harimau berbulu serigala. Izrod perlahan membuka matanya dan berdiri setelah menerima peringatan dari sistem tentang relokasi terakhir yang akan segera dilakukan. Saat itu, peringkatnya telah turun kembali ke posisi keempat, namun tetap stabil di posisi tersebut. Apakah dia kembali?
Hanya tersisa sekitar 20 detik hingga relokasi terakhir, dan Kain belum kembali setelah pergi menuju peron. Mungkinkah sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada penguasa Istana Langit, Zushuatri? Namun, tepat ketika pikiran itu terlintas di benak Izrod, sebuah meteor yang diselimuti api berwarna matahari turun dari langit dan mendarat tak jauh dari Izrod. Tentu saja, itu bukan meteor sungguhan, melainkan Kain yang baru saja kembali ke badai tanah liar. Aku sudah mengira kau tidak akan muncul, kata Izrod. Mana mungkin aku melewatkan hal menarik seperti itu? Jawab Kain. Ketika ia pergi untuk memeriksa Zushuatri, ia langsung menyadari bahwa Zushuatri baik-baik saja. Namun, lelaki tua yang biasanya tenang itu mengamuk dan mengeluh karena melanggar aturan. Karena itu, Kain harus tinggal di sana lebih lama dari yang diperkirakan dan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, ia adalah tamu di Istana Langit dan tidak akan mempersulit Zushuatri. Tentu saja, ia tetap lolos pada kesempatan pertama. Lalu, apakah kamu siap? Tanya Kain. Pimpin jalannya. Izrod menjawab dengan ekspresi riang dan tanpa ragu. Beberapa saat kemudian, dua lingkaran sihir muncul di sekelilingnya. Namun, Kain mengetukkan jarinya pelan ke kedua lingkaran sihir itu dan keduanya langsung hancur berkeping-keping. Ia berhasil mencegah pemindahan paksa itu dengan mudah. Dia dengan mudahnya membatalkan dua lingkaran sihir tingkat lanjut dengan paksa. Mungkin perjalanannya akan bergelombang, tapi jangan berpegangan terlalu erat. Aku tidak suka dipeluk oleh laki-laki, kata Kain. Tiba-tiba, ia mencengkeram bagian belakang kera Izrod dan menendang tanah saat ia melesat ke langit. Moda transportasi ini sedikit. Izrod memasang ekspresi kosong saat ia dipindahkan oleh Kain dengan cara yang kasar. Sebagai kultivator nomor 1 di 7 alam, Izrod telah menunggangi naga dan Phoenix sejati untuk menghancurkan sekte-sekte hingga menjadi debu, mengukir bintang-bintang menjadi kereta perang besar untuk menyerbu, mematahkan cabang dari pohon surgawi dunia untuk membangun kapal yang dapat melintasi 7 alam. Sekarang, ia benar-benar dipindahkan dengan cara yang begitu kasar. Orang lain di 7 alam tidak akan mempercayainya bahkan jika itu terjadi tepat di depan mata mereka sendiri. Apa kau kecewa aku tidak menggunakan wujud nagaku untuk membawamu ke sana? Kalau aku melakukannya, itu akan terlalu menarik perhatian, jadi kau harus puas dengan metode ini saja, ujar Kain sambil menyeringai. Matanya mengamati wilayah-wilayah di Istana Langit sebelum berhenti di sebuah titik di hutan hidup. Ia kemudian melesat ke arah itu sambil melewati zona batas dan penghalang yang memisahkan setiap wilayah. Selanjutnya bab 361 tidak mengambil satu langkah pun.